Salam, selamat pagi, selamat hari Senin, salam sehat. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita puji Tuhan dengan kidung pujian 354. Jemaat selalu bertekun. Jemaat selalu bertekun menanti Tuhan Yesus. Dia sang Raja penebus bagi jemaat yang kudus. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaannya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, dan membangunkan kami dari tidur kami untuk pagi hari Senin ini. Terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami terlebih dahulu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bermohon dan berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, pada pagi yang indah ini opung pertukuk bosi, Sintua Dr. Marolo Putagaul mengajak kita untuk marilah kita baca firman Tuhan dari Roma 2 ayat 16. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ima di arisogot di narode bata manghumi nasa nabuni na di jolma marhite Kristus Yesus hobartu nahu baritahoni ido sahama. Dalam bahasa Inggris dikatakan, this will take place on the way when God will judge men straight through Jesus Christ as gospel declares. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat terkasih, tersayang, dimanapun kita berada pada pagi hari Senin ini, sebelum kita beraktivitas, opung pertukuk bosi sedikit menguraikan apa makna apa yang dikandung dalam firman Tuhan yang satu ayat ini. Dikatakan tadi, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita tahu sifat manusia lebih sering menyembunyikan sesuatu yang dalam hatinya. Adapun dalam hatinya tidak gampang, tidak serta-merta langsung memberikan atau menjelaskan apa yang di dalam hatinya. Ada keengganan, ada seolah-olah disembunyikan. Tetapi Allah melihat itu dengan terang benderang. Apapun yang ada di hati manusia itu sendiri dilihat dengan jelas oleh Allah Sang Pencipta.
Untuk itu, karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya, maka semuanya terang, tidak ada yang tersembunyi. Sehingga dikatakan dalam firman ini, pada hari yang ditentukan oleh Allah, Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Kalau kita bungkus pun di dalam hati kita itu ada sesuatu, maka Tuhan melihat itu dengan jelas. Maka ketika Yesus datang sebagai hakim agung, apa yang ada itu akan terang benderang dan Tuhan Yesus akan menghakimi. Yang dihakimi yang baik jelas memperoleh tempat yang sudah disediakan. Yang tidak baik akan memperoleh tempat yang sangat disediakan bagi yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka dua ini akan nyata, akan diberikan oleh Tuhan Yesus dengan perkataan Yesus ketika menghakimi orang, ketika datang kedua kali atau Maranatha, maka dua hal yang mau diberikan, kehidupan yang kekal atau surga dan kepada neraka. Untuk itu kita selalu berpengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal, surga yang abadi yang sudah disediakan oleh Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu kita tidak boleh bersembunyi di balik kekuatan kita. Kita tidak boleh berbohong di balik wajah kita. Kita jangan berpura-pura, tetapi kita harus menyatakan diri dengan jujur ikhlas. Maka kita akan menjadi anak-anak yang dipercayai, anak-anak yang diwariskan hidup yang kekal. Untuk itu, marilah kita pengikut Yesus Kristus yang setia dan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendaknya melalui firman-Nya, melalui titahnya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, yang tersembunyi menjadi terang benderang. Tidak ada kata berbohong, berdusta, bersembunyi, tetapi kita jujur, ikhlas, dan akan diberikan Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Bapa telah berfirman, pada suatu hari Tuhan akan menurunkan kembali Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk itu Tuhan, kuatkan iman percaya kami, teguhkan Tuhan, ajari bimbinglah kami senantiasa untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami manusia lemah, kami yang mempunyai jiwa-jiwa yang kadang gampang diombang-ambingkan oleh lingkungan kami. Kiranya berkati, kokohkan Tuhan, agar kami senantiasa setia mengimani Yesus sebagai juru selamat. Bapa di surga, kami bermohon kepadamu Tuhan, tambah-tambahkanlah berkat kehidupan bagi kami, dan juga beri kesehatan. Bapa di surga, juga kami bermohon negara kesatuan Republik Indonesia, berilah damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon dan berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Senin, selamat beraktivitas, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagal MPD, Dameria Aritonang SPD, Opu Epan, Horas.